Assalamualaikum sahabat ternak semuanya, kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengecek pertumbuhan bibit ikan gurame yang mana usianya ini sekitar 13 hari setelah tebar gitu ya. Coba kita cek bagaimana pertumbuhan bibit ikan gurame ini setelah usianya itu 13 hari dari penebaran. Nah, ini kondisinya ya teman-teman, dan ukurannya ini baru biji timun ya teman-teman. Dan ikannya juga bening-bening bagus, sehat-sehat alhamdulillah. Ukurannya juga sama. Nah, ini usianya baru sekitar 13 harian setelah penebaran ya teman-teman. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, ini adalah waktu itu penebaran telurnya itu sekitar 5.000 butir. Nah, nanti kita akan hitung berapa jumlahnya setelah usia 1 bulan. Dan ini akan saya besarkan ke dalam kolam tanah. Coba kita cek lagi di dalam kolam yang satunya lagi. Nah, jadi pertumbuhannya sama ya teman-teman, antara yang tadi dan yang kolam yang satunya yang ini. Nah, jadi hal yang perlu kita perhatikan, jadi sebelum ini nanti kita tebar ke dalam kolam tanah, tentunya kita harus mempersiapkan kolam tanahnya terlebih dahulu. Waktu itu saya sudah update gitu ya, persiapan kolam tanah sebelum penebaran. Tahap pertama yaitu pembersihan kolam dan juga merapikan pinggir-pinggir kolam gitu ya, supaya tidak ada yang apa namanya kolam yang berlubang gitu ya, supaya nanti kehilangannya itu tidak banyak. Kalau kolam tanah banyak berlubang, pastinya nanti si ikan gurame akan banyak yang apa namanya yang hilang. Nah, ini kondisi kolam tanah saya yang sudah saya bersihkan lumpurnya, kemudian pinggirnya saya sudah di apa namanya dikasih di kayak ditembokkan seperti itu ya, pakai lumpur supaya tidak ada lubang. Nah, kemudian tahap keduanya untuk persiapan pembesaran ikan gurame itu yaitu penaburan kotoran ayam. Nah, ini adalah kotoran ayam. Nah, dalam satu kolam itu pertama saya mau kasih sekitar 1 karung terlebih dahulu ya. Mau 2 karung juga nggak apa-apa, tapi nanti masa perendamannya itu agak lama. Nah, jadi apa namanya, si kotoran ayam ini kita taburkan aja ke dasar kolam, kita tabur-taburkan. Nah, ini hasil sudah kolam yang sudah ditaburi kotoran ayam. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, setelah kotoran ayam kita ditaburkan ke dasar kolam, kemudian kita tutup pembuangan airnya dan sampai airnya ini nanti banyak gitu ya. Sampai airnya banyak. Proses ini sekitar membutuhkan 10 harian ya teman-teman, perendaman airnya itu sekitar 10 harian. Jadi harus seawal mungkin sebelum nanti kita tebar ke kolam tanah ini, si bibit yang tadi gitu ya. Nah, jadi kita harus persiapkan sambil menunggu ikannya lumayan agak besar, kita rabuk terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita isi air. Untuk pengairannya jangan terlalu besar ya teman-teman. Jangan terlalu besar, kecil saja supaya nanti proses apa namanya? Proses perabukannya ini berhasil ya teman-teman. Nah, setelah kolamnya udah ada air seperti ini, pertama kita taburi kotoran ayam, kemudian kita rendam. Nah, tahap selanjutnya yaitu pemberian yang namanya ini, kalau di saya itu ini rumput kirinyuh ya teman-teman. Namanya rumput kirinyuh. Apa sih gunanya rumput kirinyuh? Kalau gunanya itu pertama supaya bisa mengundang nyamuk nanti nelor, supaya banyak jentik nyamuk, dan kemudian supaya banyak kutu air dan juga plankton, cacing dan sebagainya untuk dijadikan pakan alami si
si bibit ikan gurame gitu ya, yang mana, memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dan juga kirinyo ini adalah sebagai antibiotik teman-teman ya. Sebagai antibiotik ikan gurame supaya ikan gurame itu tidak mudah terserang penyakit dan sebagainya. Nah, jadi makanya kalau di daerah saya untuk perabukan pastinya menggunakan tahapan pertama yaitu menggunakan kotoran ayam dan nanti, disusul dengan penebaran rumput kirinyuh seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal tebar-tebar aja ke kolam. Nah, mau banyak juga nggak apa-apa. Nah, nanti kita tunggu ya. Kita tunggu selama, minimal itu 1 minggu teman-teman. Kalau tidak sekitar 10 harian kita tunggu. Setelah nanti 10 harian sekira di dalam kolamnya udah banyak pakan alami seperti kutu air, jentik nyamuk, cacing, plankton dan sebagainya, baru kita tebar ke dalam kolam tanah ini si bibit ikan gurame yang tadi ada di kolam plastik gitu ya. Nah, nanti setelah, kita tebar ke kolam tanah, pertumbuhan ikan guramenya akan semakin cepat karena tentunya kolam ini luas dan juga, banyak pakan alaminya sehingga pertumbuhan, bibit ikan guramenya akan semakin cepat tentunya dan kita sebagai peternak akan semakin, untung gitu ya. Semakin besar ikan gurame tentunya keuntungan akan semakin besar juga. Apalagi kalau pakannya itu bisa gratis gitu ya, bisa gratis dari alam. Seperti ini, nanti ada kutu air, plankton, cacing, jentik nyamuk, dan sebagainya. Nah, jadi inilah proses tahapan setelah pembenahan kolam gitu ya. Kemudian tahapan keduanya yaitu perabukan, yang mana perabukan itu penebaran kotoran ayam, kemudian penebaran rumput kirinyuh gitu ya, kemudian direndam selama kurang lebih 10 hari. Setelah 10 hari baru kita tebar bibit ikan gurame ke dalam kolam tanah ini. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang pengecekan bibit ikan gurame dan kemudian persiapan kolam tanah untuk pembesaran ikan gurame. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.